3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di acara obrolan santai. Yang kali ini kita kedatangan bintang tamu yang agak sensitif. Ya. Agak sensitif karena memang ini tahun-tahun politik ya. Betul sekali. Iya, tahun-tahun politik, di NHM juga bulan depan tahun-tahun politik, di Indonesia juga tahun depan tahun-tahun politik ya. Jadi agak sensitif karena nanti mungkin ada beberapa hal yang sensitivitasnya harus di cover dan tidak boleh dibicarakan di publik. Betul ya. sekali. Ada beberapa hal ini nanti ya. Iya, mudah-mudahan memang nanti tidak keceplosan ya Mas Dorun ya. Ya. Aman. Oke. Perkenalan dulu ini. Mas Dorun nih sebagai ketua KPU kan ya. Silahkan diperkenalkan prodi, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorun dari prodi keperawatan semester 7, Pak. Oke. Dorun dipanggil Dorun boleh, Muhdor boleh. Dor. Ya. Mas Dorun ya dari prodi keperawatan semester 7. Semester 7. Jabatan ketua KPU. Ketua ya. KPU. Juga sekaligus apa? Putra-putri kampus ya. Boleh. juara satu kan ya? Juara satu putra-putri kampus. Cuma kita kali ini lebih membahas tentang KPU. KPU. Ya. KPU NHM. KPU itu pengertiannya sama dengan pengertian KPU secara umum kan ya, Komisi Pemilihan Umum sama kan ya. Cuma basisnya dan kerjanya mencakup se-NHM kan ya. NHM. Ya, seputar kampus. Nah, boleh diceritakan gitu. Sejak kapan KPU ini dibentuk? Nih angkatannya Mas Dorun ya, kepengurusannya Mas Dorun sejak kapan dibentuk? Terus orang-orang di KPU itu dipilih melalui apa? Pendaftaran kah atau ditunjuk kah, dan dengan background apa saja orang-orang di KPU itu? Kalau dari KPU itu terus sendiri, Pak, terbentuk pada bulan sekarang Oktober. Sebelumnya Oktober apa, Pak? September. Ya, Ketua terbentuk. KPU ini pusing ya mungkin karena banyak yang dipikirkan sehingga tidak tahu bulan ya. Pada bulan September, awal September. Awal September. Ya, itu saya langsung ditunjuk, Pak. Ditunjuk. Ya, langsung ditunjuk oleh pimpinan. Ya. Oke. Dari pimpinan itu langsung ditunjuk untuk jadi ketua KPU. Nah, setelah itu baru, Pak, saya dikasih tugas untuk mencari beberapa anggota yang tidak tergabung dalam organisasi. Organisasi dalam kampus, luar kampus maupun organisasi itu termasuk UKM? Tidak. Ya. Tidak termasuk UKM. Berarti Ormawa ya? Ormawa. Anggota Sigap nggak boleh masuk? Nggak boleh. Anggota Fosma juga, anggota BEM juga? Ya, Hima pun tidak boleh masuk. Hima juga nggak boleh ya? Tidak boleh. Oke. Dari anggota itu backgroundnya ada yang talentanya memiliki di bagian editing, terus ada di bagian hubungan dengan masyarakatnya. Humas gitu ya? Humas, ya gitu. Oke. Itu aja sih, Pak. Itu aja ya? Ya. Oh, sama ini yang paling penting, Pak. Mempunyai peran penting di kelasnya. Gitu. Pentolan. Orang pentolan ya bahasa. Kalau besar itu pentul ya, kalau kecil apa ya? Pentil. Kan yang ngomongnya. Sorry. Oke. Berarti menjadi ini ya. Apa ya? Orang-orang KPU itu adalah orang-orang yang punya pengaruh ya. Biasanya seperti itu, punya pengaruh terhadap kelas maupun teman-teman yang lain ya.
Total ada berapa anggota untuk sampai saat ini? Ada 18 Pak. Ada 18 anggota 18 dari semua prodi itu. Ya, dari semua prodi ada. Semua prodi, semua semester. Semua semester. Maba? Maba belum ada Pak. Berarti 357. 357. Oke. Background berarti bermacam-macam dengan talent ataupun kemampuan yang berbeda-beda. Betul. Ya. Nah, kalau menurut Mas Dorun sendiri ini ya, kenapa pimpinan memilih Mas Dorun untuk menjadi ketua KPU gitu? Ini Kira-kira kenapa gitu? apa karena saya pemenang putra putri kemarin? Mungkin saja. Dan menurut pimpinan itu saya punya pengaruh Pak. Oh, Ya, oke. dengan teman-teman seangkatan saya. Gitu. Punya pengaruh berarti nanti apa ya, pengaruhnya itu bukan untuk kampanye terhadap salah satu paslon Oh, misalnya. bukan. Pengaruhnya itu berarti untuk mengajak apa, meramaikan Iya, untuk ini ya, meramaikan, ya. pencoblosannya nanti Mensupport agar tidak golput lah istilahnya Pak. ya. Oke. Tuh, bukan Untuk mengkampanyekan salah satu paslon atau apa ya? bukan. Oke. Tidak ada. Nah, Mas Dorun ketika ditawarkan untuk menjadi ketua KPU langsung mau apa? Seperti apa? Apa masih ada beberapa alasan gitu? Ada sebetulnya Pak. Yang pertama itu dipanggil, ditawari untuk jadi ketua KPU. Kembali lagi ke background saya yang udah semester tua, mikir gitu kan. Wah, jadi ketua KPU nih. Jadi kalau nanti dibenturkan dengan tugas kuliah, dengan tugas KPU, apalagi mengurus anggota yang segini, ini gimana nih? Nah, sebelum saya mengiyakan tawaran itu, masih saya tanyakan dulu, kayak tugas KPU ini apa aja gitu Pak. Nah, setelah itu dijabarkan tugasnya seperti ini. Tugasnya apa saja? Coba. Tugasnya apa saja? Nah, untuk yang tahun ini nih Pak, mulai dari perekrutan anggota Ormawa seperti BEM, HIMA, SIGAP, dan FOSMA itu diambil alih semua oleh KPU. Oleh KPU? Iya. Tugasnya KPU itu batasannya sampai mana untuk perekrutan itu? Apakah sebatas panitia kah atau memang mencakup meliputi dia apa ya, yang bagian tes wawancara kah atau seperti apa? Sebatas panitia Pak. Seperti ya, tidak kalau di SIGAP contohnya kami hanya memfasilitasi calon fasilitator. Ya, memfasilitasi untuk pendaftaran calon anggota baru. Contohnya ada calon anggota baru mau daftar SIGAP, oke kami tampung untuk dites. Untuk dites tulis dan tes wawancara. Namun kan kalau dari SIGAP itu sendiri ada yang spesial, itu cek fisik. Nah, itu dikembalikan lagi ke SIGAP, seperti itu Pak. Jadi batasan kami sampai seperti itu aja. Oke, kalau sudah masuk ke ranah spesifik organisasi itu sendiri dikembalikan lagi ya, dikembalikan ke pengurus lagi, inti atau internal dari organisasi itu. Ya. Oke. Kemarin itu tesannya hari Sabtu ya? Hari Sabtu, iya benar Pak, hari Sabtu. Banyak yang mendaftar Ormawa itu. Banyak Ada banget. berapa total, misal dari gabungan 3 atau 4 Ormawa itu, BEM, HIMA? BEM itu sudah termasuk HIMA ya? Apa beda? Beda. Berarti BEM, HIMA, SIGAP, FOSMA. Total berapa itu? Ada sekitar 244 calon anggota baru. 244. Dan nanti Diambil untuk BEM itu 30 kursi. 30. Ya. Untuk HIMA itu per prodi nanti kita kalkulasi. Karena tiap prodi beda-beda Beda-beda kuotanya. Fisioterapi itu paling banyak. Fisioterapi masih ada HIMA-nya? Untuk tahun ini nih? Untuk tahun ini masih ada Pak. Enggak, kemarin tuh waktu rekrutmen masih butuh HIMA fisioterapi. Oh, tidak ada. Nggak ada? Iya, berarti? tidak Berarti ada. sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada untuk HIMA fisioterapi. Itu HIMA, SIGAP, dan FOSMA sama-sama 30 kursi kuotanya. BEM, BEM HIMA itu 30 kursi?
Tidak Pak. Tidak. Berarti Tidak. perawat misalnya berapa kalau perawat? Kalau perawat kita kalkulasinya begini, anggap 30 kursi di BEM. Mahasiswa di Stikes Mudia Husada Madura itu ada sekitar dari perhitungan kemarin itu ada 814. Kalau nggak salah 814. 814 Ya, semua mahasiswa. Semua mahasiswa dengan profesi. Itu Pak, untuk anggota untuk prodi keperawatan itu ada sekitar 470 Hampir separuh ya? hampir separuh. Oke. Hampir separuh. Itu total keseluruhan. Nah, itu nanti 400 sekian dibagi jumlah mahasiswa yang ada dikali 30. Nah, itu kuota untuk perawat. Kalau misalkan 475 dibagi 814 barusan ya Pak ya? Untuk total. Yeah. Nah, itu dikali 30 itu ada sekitar untuk kuota perawat untuk masuk BEM itu hanya sekitar 15, 16, 17. 17 anggota BEM ya? Ya. Situ. Yang perawat ini? Yang perawat. Oh, berarti kalau adminkes misalnya dengan mahasiswa 11 atau berapa gitu saya lupa. Berarti sekitar 1 sampai 2 orang ya? Iya. Gitu Segitu kuotanya Pak. Oke, iya sih memang ini bicara masalah kuota. Berarti Hima per prodi beda. Per prodi beda. Kalau BEM yang jelas 30 ya. Yang jelas 30. Fosma 30, Sigap Sigap 30. 30. Cuma kan itu nanti ini Pak ada anggota lamanya juga kan? Iya. Nah. Ini 30 yang murni atau Enggak, itu udah sama yang lama. Oh, udah sama yang Iya. lama. Oke. Jadi misalkan seperti tadi perawat itu perwakilan dari prodi perawat kan 15 tuh yang masuk BEM. Nah, itu 50-50 Pak. Untuk yang calon anggota baru 50, untuk yang lama 50%. Oh. Jadi kalau misal Sigap ini yang saya nggak tahu ya sistemnya Sigap seperti apa. Setahu saya ada yang advance, ada yang basic atau apa, saya tuh kurang paham. Misal total pengurus Sigap yang lama 20, berarti merekrutnya 10 nanti. gambarannya seperti itu. Berarti 30 itu total seluruh pengurus yang lama dengan anggota yang baru ya. Iya. Termasuk BEM. Termasuk BEM Pak. Termasuk BEM. BEM sekarang berapa, Hip? 30. Yang tidak yang istilahnya mau berkelanjutan, kalau seperti angkatannya Dita, Pipit itu kan sudah tidak termasuk kan nantinya ya. Ada berapa angkatanmu? Iya, Jadi iya. hampir separuhnya, cuma ngambil separuh Pak. Cuma kan yang lama ini dites lagi Pak. Oh, yang lama dites lagi. Dites juga kan. Dites berarti, Hip? Ya belum tentu masuk Pak. Belum tentu masuk. Iya, karena harus ada evaluasi Ya, ya dari setahun. Ini kinerjanya nih kayak Sohib nih, kinerjanya nih betul seperti apa sekali. gitu. Ya. Ya, apakah sering modus ke adik-adik maba gitu. Nanti itu menjadi bahan evaluasi gitu. Iya betul sekali. Apalagi sekarang lagi mahasiswa baru kan. Iya, lagi caper-capernya. Oh ya. iya, lagi caper-capernya. Oke. Jadi seperti itu Pak. Ini bicara kuota ya. Nah, Iya. ini kita bicara terkait masalah anggota BEM dan anggaplah apa ya, belum sampai ke petinggi-petinggi Ormawa ya. Iya. Kalau misalnya KPU juga ngurusi ini enggak? Ketua Fosma misalnya. Itu masuk ke calon ketua Fosma atau calon ketua Sigap gitu. Kalau untuk calon anggota Fosma dan Sigap Calon ketua? Iya, Calon calon ketua. ketua. Itu dari KPU hanya merekomendasikan saja. Merekomendasikan. Ya, hanya merekomendasikan dan memfasilitasi untuk pemilihannya. Selebihnya tetap diserahkan kepada Ormawanya. Merekomendasikan itu dalam artian pendaftarannya ke KPU. Pendaftarannya- ketua, calon ketua. Oh, bukan, Pak. Gimana berarti? Pendaftarannya tetap ke Ormawa itu sendiri. Cuman dari Yang daftar rekom itu? KPU itu dari hasil tesnya. Dari hasil tes. Iya. Tes tulis, wawancara. Oh, dari hasil tes yang kemarin itu. Iya. Berarti yang tidak ikut tes kemarin, terus dia pengen mencalonkan ketua Sigap misalnya, itu nggak bisa. Nggak bisa harusnya, Pak. Berarti harus melalui tesan yang kemarin. Iya.
hanya merekomendasikan, terus misalnya nih ya, Iya. sigap gitu yang calon si A gitu, dia mencalonkan, terus direkomendasikan oleh KPU ini, dan hasil rekomendasinya tidak layak gitu. Oke. Ini jangan dimajuin, terus sama pengurus sigap tetap mau dimajuin, terus gimana itu kalau sudah seperti itu? Dari KPU Apakah keputusannya tetap diambil oleh sigap sendiri, tetap Pak, tetap untuk keputusan itu diambil Ormawa itu sendiri. Diambil Ormawa, ya. Jadi kami hanya, oh ini nih ada calon nih bagus, mungkin mau dicoba dulu gitu. Cuman kayak gitu aja Pak. Tetap memfasilitasi. Oke. Ya. Termasuk BEM. Kalau BEM sudah jelas. Sudah jelas tuh dalam artian apa? KPU semua yang pegang gitu. KPU. Berarti tidak hanya sebatas rekomendasi ya, Tidak. tetapi juga pengambilan keputusan ada di KPU. Di KPU. Oke. Gitu. Nah, ada nggak deadline-nya atau jadwal yang sudah dibuat oleh KPU nih, pendaftaran calon ketua atau calon presbem, terus pemilihannya kapan? Sudah dirumuskan nggak itu? Sudah Pak. Kapan? Mungkin bisa dijelaskan atau? Kalau untuk kasih gambarannya aja Pak ya. Untuk pemilu raya ini tanggal 31 Oktober. Nah, berarti bulan ini ya? Bulan ini. Untuk sekarang tanggal berapa Pak? Pemilu rayanya itu. Pemilu rayanya. Pencoblosannya berarti. Pencoblosannya. Sekarang tanggal 18. Iya. Artinya Sekarang sudah 17 bukan Pak? Iya, 17. 17. 18. Iya. Sudah kurang 2 minggu berarti. Hampir. Nah, teman-teman kampanyenya itu kapan? Kampanyenya itu kapan Pak? Ada tanggal di mana kami sudah mempersiapkan kapan kita kampanye. Terus termasuk debatnya juga nanti kan? Debatnya juga. 2 minggu itu cukup kira-kira itu? Dari persiapan KPU insya Allah cukup Pak. Nah, untuk detik ini gitu, Ya. sudah sampai mana progresnya itu? Besok kita rapat pleno Pak. Rapat pleno Ya. menentukan menentukan anggota dan calon dan calon presiden. berapa calon? Saya dengarnya 3 soalnya. Ini desas-desusnya 3. Bener nggak itu? Tidak, bukan 3. Oke. Berapa? 4? Lebih dari 3? Lebih dari 3. Cuma nanti KPU punya batasan nggak? Punya. Berapa batasannya? Untuk calon presbem? Tetap 3 Pak. Tetap 3? Tetap 3. Cuman yang sekarang nih ada sekitar 6. Ada 6 yang mencalonkan. Kalau boleh tahu ini persyaratan mencalonkan presbem itu apa? Nih Apakah harus BEM dulu, punya pengalaman di BEM? itu udah jelas Pak. Udah pasti Iya, ya? udah pasti. Harus punya Karena pengalaman minimal setahun lah ya? minimal setahun di BEM. Untuk persyaratan lebih lanjutnya seperti pada pemimpin pada umumnya Pak. Gitu, dia memiliki wawasan yang tinggi. Ya seperti itu. Nah, itu berarti dia sudah ketahuan mencalonkan atau mengajukan diri mencalonkan presbem itu di hari Sabtu kemarin ya? Di hari Sabtu. Formulirnya beda berarti. Beda. Oke, ada 6 orang ya. Saya baru tahu ini. Iya. Cuma nggak boleh disebutin nama ini. Nggak ya? boleh. Belum. Ya? belum Pengumuman resmi dari waktunya. KPU. Belum. Oke. Belum. Penasaran nih teman-teman nanti. Ini ada media sosialnya nggak KPU ini? Ada Pak. Ada ya? Ada. Nanti pasti akan diumumin di media sosial itu kan ya? Pasti diumumin. Gitu. Oke. Nah, sistemnya ini untuk sistem pemilihan presbem ini, apakah seperti tahun kemarin, artinya hanya presbem saja yang untuk kita pilih, untuk teman-teman mahasiswa memilih, ataukah sekarang berpasangan? Sekarang presbem sama calon, wakilnya. Iya, sama wakil. Sama calon wakilnya. Sama calon wakil. Iya. Berarti ketika calon presbem ini mendaftar, itu sudah ada nama wakil calon nama calon wakil presbemnya saat itunya. Apa yang memasangkan KPU sendiri? KPU yang memasangkan. KPU yang memasangkan. KPU yang memasangkan. Untuk wakilnya. Untuk wakil. Karena Kenapa kok alasannya KPU yang memasangkan? Kenapa nggak presbemnya sendiri yang memasangkan, yang mengajak? sepertinya ada kesalahan ini Pak. Hah? Ada kesalahan nih.
Gimana? Coba. Kalau apa namanya presbemnya, ini nanti kita di rapat pleno kan. Nah untuk wakilnya kita memberi kebebasan. Memberi kebebasan terhadap calon presbem. Iya. Yang jelas harus anggota BEM untuk Yang wakil. jelas. Nggak mungkin orang luar kan Nggak ya? mungkin orang luar. Oke, berarti besok rapat pleno. Ya. Setelah diumuminnya juga besok atau keesokan harinya, hari Kamisnya. Besok kan Rabu nih, rapat pleno. Terus pengumumannya itu untuk 3 dari 6 calon presbem ini kan 3 nanti. Diumuminnya besok apa? Tidak, masih 2-3 ada hari ini 4 harian gitu. Gitu Pak. Oke, menarik ini ya. Terus apa ya? Calon presbem itu mencari wakilnya itu diberikan waktu berapa hari itu? Untuk dari KPU sendiri tidak menentukan beberapa hari, cuman gambarannya secepatnya aja seperti itu Pak. Ya. Oke. Cepatnya gitu. Berarti beda dengan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan tidak ada wakil kan? Tidak ada wakil. Kalau sekarang harus Ada ada wakil. Lebih seru seperti itu sih. Ya. Biar nanti kita mengetahui siapa nih yang mampu berargumen gitu Pak. Kita adu di situ. Kita adu di debatnya. Apakah ketua sama wakilnya ini sinkron atau tidak sinkron kan kelihatan nanti. Ya, makanya kemarin kan bisa diralat ya. Tadi Dorun mengatakan bahwa yang memasangkan adalah KPU tuh bisa diralat bahwa yang memasangkan calon wakilnya itu Dari presbem sendiri ya, calon presbem presbemnya sendiri, ya. Oke. Dari presbem sendiri Pak. Untuk calon wakil ini berarti juga harus lolos tes tulis dan wawancara kemarin. Jelas Pak, harus lolos. Kalau misalkan nggak lolos, Pengumumannya kapan itu untuk lolos tidaknya? Besok kan ya? Rapat pleno? Iya, besok sekitar 2-3 harian dari rapat pleno Pak. Nggak kelamaan itu. Artinya dengan waktu yang bagi saya sih mepet waktunya gitu. Iya benar, itu hanya apa ya, kasarnya aja gitu Pak. Mungkin bisa dipercepat ya? Bisa dipercepat. Iya, saya harap bisa dipercepat sih. Iya, karena juga mepet juga. Lagi keteteran Pak, Iya. sama calon pendaftar yang membludak nggak disangka-sangka ini Pak. Maba tuh bahkan banyak dan bahkan teman-teman di UKM saya itu KMPA itu kebanyakan daftar BEM. Nah itu Pak. Iya, artinya KPU ini bagi saya untuk progres, kalau saya boleh lihat progresnya kemarin ketika tes wawancara dan tes tulis itu berhasil KPU. Karena dengan banyak ini ukuran nilai dari saya pribadi ya. Saya menilainya berhasil tidaknya KPU untuk detik ini itu saya nilai dari membludaknya antusiasnya teman-teman untuk menjadi seorang organisatoris itu sudah kesuksesan bagi KPU karena tugasnya KPU kan mengajak itu kan. Iya betul Pak. Berarti memang berhasil ya. Oke. Saya melihat kinerja KPU terus promosi KPU untuk menjadi calon untuk mengajak teman-teman mahasiswa lain menjadi calon organisatoris itu sudah berhasil ya. Cuma memang yang menjadi pertanyaan dan nggak begitu kebayang untuk saya sendiri ini kerjanya KPU itu gimana gitu kok bisa sampai membludak. Karena kalau saya melihat di sosial media ya, entah saya yang kurang update atau seperti apa, kayaknya sih biasa saja gitu di sosial medianya ini ya dengan sudut pandang sosial media gitu, woro-woro baik promosi di sosial media itu kurang wow gitu, artinya biasa saja. Apakah memang ada kerja yang mungkin di belakang layar yang kerjanya itu gerilya betul gitu? Apakah memang seperti itu? Akhirnya sampai membludak banget. Untuk calon pendaftar yang membludak, kami dari KPU sendiri juga tidak menyangka Pak, kaget-kaget juga. Wah. Menurut Dorun sendiri itu karena apa gitu? Apakah memang karena tahun sekarang kesadaran mahasiswa itu meningkat atau seperti apa? Atau memang ada campur tangan dari KPU yang kerjanya anggap
di belakang layar yang itu mengajaknya mungkin secara persuasif, secara personal. Tidak, untuk pendaftaran kan kita buka 3 hari, Pak. Apalagi cuma 3 hari kan? 3 hari itu ada website kan, ada website kami taruh di IG-nya KPU untuk masuk ke situ. Kita kasih form. Oke, mungkin karena kemudahan akses ya. Ya, kemudahan akses. Tahun lalu apakah seperti itu juga? Saya lupa ini. Kurang tahu yang tahun lalu. Yang tahun lalu itu. Berarti masih pakai manual tahun lalu. Formulir Kalau print out. tahun lalu kita masih di zaman Covid bukan, Pak? Iya kayaknya ya. Iya sih kalau zaman Covid. Saya lupa sih KPU tahun kemarin ya. Ketuanya siapa tahun kemarin KPU? Kasis. Kasis ya. Iya, Kasis. Tahun lalu Iya, mungkin karena Covid ya mungkin ya. Gak ada Google Form, gak ada WA Group, gak ada. Cuman kita berkas saja. Langsung ini ya, wawancara. langsung poster itu kayaknya. Poster ini BMPB ini kita langsung wawancara. Oke. Berarti karena mungkin karena tahun lalu memang masih Covid ya. Artinya segala kegiatan itu masih terbatas. Oke. Dan saya rasa juga ini menjadi poin positif dan harapan besar sebenarnya teman-teman kita, teman-teman mahasiswa ini secara tidak langsung sih sudah mempunyai atmosfer maupun nilai-nilai positif yang kayaknya ini penting menjadi organisatoris ya. Ada kesadaran yang mengarah ke hal yang lebih baik gitu. Nah, oke, untuk calon presbem sudah, terus ternyata sistemnya menggunakan wapres ya, cawapres, calon wakil presbem. Terus minggu depan itu mau nggak mau ya? Mau nggak mau, Pak? Minggu depan tuh harus kampanye dan debate. Iya. Iya, mau nggak mau itu. Ya, mau nggak mau. Jadi teman-teman KPU dimanapun ya, teman-teman KPU yang beranggotakan 18 ya? 18. 18 ya, siap-siap digempur baik secara tenaga, fisik maupun kejiwaan. Iya, betul sekali. Karena menjadi KPU itu gak mudah. Gak mudah, Pak. Dan bagi saya yang paling tidak mudah itu bukan karena fisik, karena jiwa biasanya. KPU itu kan harus netral ya. Iya. Netral itu saya tuh dari dulu sebenarnya selalu memposisikan diri saya menjadi tidak netral. Karena posisi netral itu beresiko. Seolah-olah kita berada di tengah jalan. Itu kan rawan tertabrak dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Nah, ada nggak cara atau nanti sekiranya memang ada tabrakan baik dari sisi kanan, kiri, depan, belakang tuh ada nggak antisipasinya itu? Ada. Gimana nanti kalau misalnya ada yang menyerang nih dari sini? Ada, Pak. Tidak bisa saya sebutkan di sini. Ada, intinya ada. Intinya ada. Apa ya? Mungkin gimana ya? Kalau misalnya memang seperti itu, Muhdorun sendiri selaku ketua umum ini berarti bisa menjamin 18 orang ini netral. Dari Kalau misalnya nanti sudah masuk ke sudah ditentukan calon presbem dan wakil presbem, anggap sudah masuk ke suasana politik lah. Kalau dari saya pribadi untuk secara umum, Pak ya, secara umum mungkin bisa untuk netral. Cuman kalau untuk masuk ke ranah pribadi balik lagi. Gitu. Netralnya itu dalam artian seperti apa dong kalau sudah seperti itu? KPU sebentar dulu. KPU boleh nyoblos nggak? Nah, itu belum dipikirkan itu. Iya, nah itu ya nanti ya. Mungkin teman-teman. Betul juga, Bapak. Enggak ya, KPU boleh nyoblos atau enggak gitu kan ya? Mungkin Tahun lalu tuh boleh nyoblos nggak KPU ya? Ada yang tahu nggak? kayaknya enggak. Enggak ya, tahun lalu tuh enggak ya? Tidak boleh. Cuman jaga. Cuman jaga. Jaga ya? Oke. Berarti KPU tidak punya hak suara Tidak punya. dan tidak boleh menjadi tim sukses. Tidak boleh. Kalau misalnya ketahuan ada salah satu anggota KPU Sanksi ternyata
Sanksi sangat berat. Apa sanksinya? Masuk penjara kah? Sangat berat tuh seperti apa? Masuk penjara atau ditembak mati atau apa? Sanksi beratnya mungkin nanti Dikeluarkan kita ya, pikirkan mungkin lagi. dikeluarkan dari KPU ya. Bisa jadi. Oke. Makanya apa ya? Makanya itu yang saya katakan, selain mempunyai fisik yang kuat, juga faktor kejiwaan itu. Karena nanti pasti turun, pasti ada serangan, baik dari tim sukses yang ini, yang itu. Ayo dong bantu, biasanya seperti itu. Jangankan untuk ada gempuran seperti itu Pak ya. Untuk yang kemarin aja dengan jumlah calon anggota yang mendaftar itu kita udah udah kayak gitu Pak. Sudah banyak ini ya. Sudah banyak orang-orang yang mencoba mempengaruhi. Itu dari pendaftaran aja itu udah ada banyak titipan gitu. Aduh, banyak sekali Pak. Iya, berarti KPU berarti harus sok cuek gitu ya. Sok cuek Pak. Selama pemilihan ya. Selama pemilihan. Selama mulai dari pendaftaran kemarin udah mulai harus tutup telinga. Harus ini ya, menjaga kredibilitasnya. Ya, betul sekali. Karena sudah dipercaya kan Pak gitu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, semoga aja. KPU tahun kemarin nggak tahu juga jumlahnya berapa ya? Kemarin itu dari, kalau nggak salah Pak, ada sekitar 14 apa 13 gitu Pak. 13 berarti lebih banyak sekarang? Lebih banyak sekarang. Oke. Lebih banyak sekarang. Harus netral. Ini kerja yang sulit kalau netral itu. Tahu KPU Republik Indonesia kan meninggal semua kan akhirnya. Serius ini. KPU waktu zaman 2014 meninggal. Oh, iya. Meninggalnya gak wajar. Ya. KPU tahun kemarin juga meninggalnya gak wajar. Apakah ini siap-siap ini harus ini. Ya, siap nih. Bahaya ini. Hati-hati kan itu ya. Siap, Jadi siap. jangan terlalu banyak jalan-jalan di luar. Ya khawatir nanti ada pecegatan dari orang-orang tim sukses. Makanya menjadi orang netral itu sulit loh. Seolah-olah dia berada di tengah jalan kan. Rawan tertabrak kalau orang di tengah jalan itu kan harus minggir ke kanan maupun ke kiri kan gitu. Betul sekali. Ini jadi teman-teman oh ya, KPU tuh ada pelatihannya nggak? Artinya ada pembekalan yang harus menjadi orang netral nih seperti ini gini. Ada nggak pembekalan itu? Dari kami sendiri nggak ada sih Pak. Ada, berarti cuma ini mungkin ya pembekalan secara persuasif atau personal ya. Misal dibekali ilmu bela diri. Oh tidak. Cuma kan kembali lagi Pak, perekrutan anggota kami kan ada berbagai talenta nih. Wah, ada nih beberapa yang memang jago. Gini. Itu nanti menjadi tameng ya. Nggak jadi tameng nih. Karena ketika pemilihan pencoblosan itu kita tidak menutup kemungkinan akan damai kan ya, nggak tahu juga ya. Iya, tapi semoga aja damai Pak. Aja damai memang, dan belum ada ceritanya nggak damai kan. Iya. Cuma makanya harus ada antisipasi juga. Nih sekiranya yang jago bela diri nanti menjadi tameng ya itu. Itu ada di tim keamanan kami Pak. Oh, ada juga tim keamanannya. Ada. Ada di tim keamanan kami. Oke. Menarik nih, jadi KPU memang harus betul-betul ini kuat ya, baik secara batin. Semuanya bio, psiko, sosio. Itu. Saya gak kebayang ya kalau jadi KPU itu nanti, apalagi Dorun ini selaku ketua umum. Aduh, mantap sekali. Ada nggak aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar KPU selama masa-masa pemilihan ini? Aturannya apa saja gitu? Aturannya untuk sekarang dilarang ngopi di luar. Dilarang ngopi di luar? Iya, untuk KPU. Kalau ngopi di dalam? Enggak apa-apa. Dengan calon? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Dilarang ada perkumpulan dari anggota KPU secara individu. Gitu sih Pak.
Iya. Takut ada apa? Ada cuitan-cuitan, Iya. wah KPU-nya seperti ini. Apalagi nanti ketahuan ya diajak makan bareng oleh calon Waduh, presiden itu. mantap jiwa. Tapi harus betul-betul kredibel ini ya. Ya, Jangan sampai insya Allah, insya Allah. Pesan juga teman-teman KPU jangan sampai ada yang tergiur ya. Insya Allah, insya Allah. Tergiur karena sebenarnya menjadi presbem ini nggak ada apa ya, kalau kita bicara materi ya, nggak akan membuat dia kaya ya. Cuma karena mungkin kita kan budaya Madura ini kan lebih ke gengsi biasanya. Ini yang menjadi harga mati biasanya kan, harga diri ini kan kalau bagi orang Madura dijunjung tinggi. Dan ya KPU juga harus punya kredibilitas yang tinggi juga, jangan sampai kalah teman-teman ya. Siap, siap. Oke, nah apa lagi ya? Ada pertanyaan Hip mungkin Hip? Sogokan Pak. Oh, sudah dapat cogokan. Sogokan apa nih? Tidak ada, kami tidak dapat apapun. Tidak. Kalau ancaman? Ancaman Sejauh ini ancaman? Mungkin ada teman-teman anggota yang sempat cerita, "Ren kok ya ancam Rek?" Ada nggak kayak gitu? ada Pak. Ada. Apa ancamannya? Mau dibunuh gitu? Oh tidak, tidak. Apa ancamannya? Ancamannya yaitu sekitar kayak awas aja gitu. Ada. Saya nggak ya gitu ya. Ya saya nggak gitu. Gitu. Jadi teman-teman pendukung nanti saya jamin atau kita jamin tidak akan ada KPU yang ya nyeleneh ya. Jadi jangan coba-coba untuk mempengaruhi anggota KPU sendiri. Gitu. Mulai ya. Anggota KPU itu dipublish sudah orang-orangnya. Untuk di IG Belum ya. belum. Dan saran saya sih jangan ya. Saran saya. Sebelum mungkin nanti kita publish setelah pemilu raya sudah sih. Iya. Gitu. Kalau sekarang sih jangan. Karena mengatur 18 orang yang berbeda karakter dan berbeda kemampuan untuk menjaga privasi itu sulit ya. Itu. Oke. Belum ada publish sekarang. Tanggal 31 ya anunya pencoblosannya. Insya Allah. Langsung dihitung hari itu juga. Insya Allah. Ya, itu juga. Pelantikan masih belum ada jadwal. Masih belum ada jadwal. Kalau jadwal dari Sigap sama Fosma belum tahu juga. Kapan pemilihan calon ketuanya? Kan nanti pelantikan tuh pasti bareng kan ya? Bareng, Pak. Ormawati kan bareng ya, 3-3 itu ya. Nah, kalau kemarin tuh gini dari KPU. Untuk pemilihan ketua Fosma sama Sigap itu kalau bisa sebelum pemilu raya. Pemilihan ketua. Pemilihan ketua. Oh. Kalau ini Bulan Oktober nih Pak, bulan yang apa ya? Bulan yang keramat sekali bagi KPU. Jadi selama minggu depan ini atau minggu sekarang ini sudah ada nama ketua umum yang baru dari Sigap maupun Fosma. Oh. Oke teman-teman Fosma ya, PR ya. Teman-teman Sigap ini PR untuk teman-teman Sigap ini. Ya, itu sebelum pemilu raya harus sudah terselenggara. Dan dari KPU sendiri sudah menyetorkan rekomendasi nggak calon ketua umum itu untuk Sigap ataupun Fosma ini? Belum disetorkan. Belum. Tapi sudah ada rekomendasinya. Dan tidak bisa disebutkan nama ya? Tidak bisa, Pak. Oke. Tidak bisa. Oke. Ya, mudah-mudahan berjalan sesuai rencana. Amin, ya, amin. Dengan keterbatasan waktu yang bagi saya sih mepet dan harus betul-betul kerja ekstra teman-teman KPU ya. Dengan 18 orang itu merasa cukup atau masih kurang untuk anggota? Cukup Pak, cukup ya. Cukup. Sebenarnya 18 sih kalau kerjanya maksimal dan kompak, saya rasa saling membantu itu juga pasti akan sesuai dengan rencana ya. Ya, alhamdulillahnya di situ. Sementara kompak ya, teman-teman. Sementara kompak. Dari KPU sendiri kompak. Jadi tidak memprioritaskan
kamu tugasnya di sini bagian ini, wah itu saling enggak. ini ya, saling Iya. membantu ya antar divisi ya. Itu langsung tuh salut saya sendiri sebagai ketua, salut sama teman-teman. Oke. Dari kerjanya yang seperti Prodinya itu. Beda-beda. beda-beda. Iya. Beda-beda. Semua prodi ada. Semua prodi ada. Iya, perwakilannya. Perwakilan Iya, kan ada. ya. Adminkes itu ada. Adminkes ada. Visio gitu. Remik, visio angkatannya sekarang tidak ada. Cuma visio tok kurang. Gitu. Oke. Oke, teman-teman ya. Sudah berapa menit tuh, Hip? 17.56. Oke, sudah 30 menit lebih ya. Kita berbincang hangat oleh Ketua Umum KPU. Besok Rabu ya. Besok Rabu rapat pleno. Iya. Dan mudah-mudahan saya sih berharapnya Kamis itu sudah di-share ya hasil rapat plenonya. Salah satu hasilnya ya mungkin nanti calon presbem itu Yang jelas tidak tengah malam. oh iya. Dan mudah-mudahan kotaknya itu tidak dari kardus ya. Tidak. Oke. Karena di Indonesia ini lucu ya. Kotak dari kardus tapi digemboknya pakai besi. Wah, mantap itu, Pak. Mantap sekali itu. Kadang sulit kalau di Indonesia ya. Yang salah tuh memang penjual nasi goreng tuh. Sudah tahu nasinya matang masih aja digoreng. Ya, betul sekali, Pak. Bingung ya. Itulah Indonesia. Ya, Tapi unik ya. kotak suaranya nggak dari kardus kan ya? Nanti khawatir curang ya. Kita nggak nyindir siapa-siapa kan ya? Enggak kan ya? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Aduh. Iya. Sekali pemirsa. Mudah-mudahan Kamis ya, kalau bisa sih Kamis sih ya. Karena Jumat hari terakhir di minggu itu, minggu besok pasti Sabtu Minggu kita kembali ke Senin lagi. Senin itu sudah hamin seminggu, Senin depan itu kan ya. Betul sekali, Pak. Itu. Mungkin terakhir Dorun ada yang ingin disampaikan ke teman-teman baik mahasiswa secara umum maupun teman-teman calon organisatoris ataupun mungkin ke salah satu ke calon presbem. Ada yang ingin disampaikan silahkan atau ke KPU sendiri mungkin. Yang pertama untuk calonnya aja, calon anggota baru saja. Calon anggota baru Ormawa ya. Ormawa, ya. Oke. Pesan dari saya, semangat aja. Kalau emang kalian ingin berniat untuk berorganisasi, ya udah lanjutkan aja. Masalah nanti kalian diterima di organisasi itu atau tidak, atau yang kalian tidak diterima di organisasi yang tidak kalian inginkan, nggak apa-apa, terima aja gitu. Iya. Karena organisasi itu tidak hanya ada di kampus aja kan gitu, Pak. Apalagi di Ormawa, di kelas pun kan organisasi. Iya, satu organisasi gitu. kecil. Ya, tuh semangat aja untuk teman-teman calon anggota baru. Untuk presiden Dan dipastikan nanti hasilnya betul-betul kredibel ya. Oh, artinya tidak ada dari hasil nama yang sudah keterima itu tidak ada yang titipan kan ya. Oh, tidak ada. Itu pasti dijamin integritasnya. Dijamin itu. Ya, lanjut. Untuk calon presidennya nih, bersainglah secara sehat. Iya. Bersainglah secara sehat. Harus. Iya. Kalau kata Rocky Gerung tuh gini, Pak. Kedepankan argumen, simpanlah sentimen, gitu aja sih, Pak. Presiden akal sehat ya. Iya. Main argumen aja, jangan main sentimen gitu, Pak. Harus itu. Kalau untuk teman-teman KPU, semangat aja udah. Gas. Semangat ya. Ya, siap. Semangat teman-teman KPU. Ya. Karena kalian nanti ke depan ini pasti akan diserang gitu. Ya, pasti itu. Siapkan tameng ya. Siapkan mental, fisik. Itu juga harus penting ya. Siapkan. Iya. Ya, itu saja mungkin untuk podcast kita kali ini teman-teman ya. Kita tunggu nanti progres hasil dari rapat pleno dari KPU. Karena KPU ini kan independen ya, tidak di bawah BEM, tidak di bawah Ormawa lainnya ataupun tidak di bawah kemahasiswaan lainnya ya, artinya harus independen ya.
Oke, cukup sekian teman-teman ya. Terima kasih Mas Dorun ya sudah mau menghadiri dan memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman mahasiswa NHM ya, dan mudah-mudahan juga tidak ada yang golput nanti ya. Oh ya, itu juga harapan kami. Ada nggak sanksinya misalnya ketahuan golput gitu? Golput itu dalam artian tidak milih. Golput itu kan bisa tidak milih, bisa milih dicoblos semua kan ya. Nah misalnya yang tidak milih nih, ada nggak aturan, sudah dirumuskan nggak misalnya teman-teman yang nanti tidak milih, ternyata ketahuan tidak milih gitu? Karena sistemnya kami nanti ini, wajib per kelas atau seperti apa gitu? Oh tidak dulu deh. Iya, saran saya wajib per kelas kan ya nanti ya mungkin. Ya, tidak dulu. Karena Oke, ya terima kasih Mas Muhdorun ya. Siapa? Closing statementnya juga sudah. Cuma harapan saya teman-teman KPU ya kedepannya bisa bekerja secara maksimal ya. Saya tunggu hasil karyanya ya dengan waktu yang begitu mepet. Juga mudah-mudahan teman-teman KPU sehat sampai Amin. sehat walafiat ya. Amin. Sampai pemilihan ini selesai. Sampai gitu, selesai. Ya sekian untuk podcast kita kali ini. Mudah-mudahan dengan podcast kali ini semua mahasiswa bisa sadar untuk politik ya, khususnya politik kampus, karena salah satunya juga ini menjadi tujuan agar kampus kita bisa lebih maju ya. Itu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di acara podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang mungkin nanti lebih menarik lagi ya. Agenda kita sih kalau sudah Kamis ini ditentukan calon presbem sih, mungkin agenda kita selanjutnya kita undang calon presbem itu ke podcast ini ya. Itu. Terima kasih sekali lagi ya Mas Muhdorun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.